Sejarah Laode dan ilmu pegangan bangsawan suku Wuna. Laode merupakan gelar kebangsawanan di kalangan masyarakat suku Wuna. Secara historis, gelar tersebut muncul sekitar abad 17 pada masa pemerintahan Raja Sangya Latugo. Dalam jurnal berjudul Makna Simbolik Identitas Terhadap Penamaan Laode dan Waode, dikisahkan bahwa saat menikah dengan Wasope, Sangya Latugo sangat merindukan seorang anak. Itu karena ketika menikah sang istri sudah memasuki masa monopaus. Sampai akhirnya suatu waktu Raja Sangya Latugo bernazar bila kelak dikaruniai seorang anak, maka nanti diberi nama Ode. Terkait kata Ode dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa itu berasal dari bahasa Arab tua. Jadi sesudah Raja Sangya Latugo bernazar, sang permaisuri Wasope hamil hingga melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Laode Hussein. Dalam buku sejarah dan kebudayaan Wuna, nama Hussein merupakan pemberian salah seorang penyebar Islam di tanah Wuna, yakni Firuz Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Arab. Adapun kisahnya bermula dari Sangya Latugo yang meminta didoakan Syekh Arab agar ia bisa dikaruniai seorang anak. Singkat kisah, usai sholat, Syekh Arab menyampaikan bahwa sang permaisuri kelak akan hamil dan bila anak itu lahir nanti diberi nama Hussein seperti nama cucu Rasulullah. Berdasarkan kedua kisah yang tertuang dalam karya ilmiah tersebut, dapat dipahami bahwa munculnya sebutan Ode dimulai pada masa pemerintahan Raja Sangya Latugo. Adapun sebelum itu, masyarakat Wuna sudah memiliki identitas khusus di depan nama mereka, yakni La untuk laki-laki dan Wa bagi perempuan. Baik sumber lisan maupun sejumlah hasil karya ilmiah disebutkan bahwa La dan Wa adalah simbol syahadat, di mana La sebagai simbol dari La ilaha illallah, sementara Wa merupakan simbol Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sebutan Ode muncul pada nama Laode Husseini, maka disitulah awal mula sebutan Laode dan Waode di kalangan masyarakat suku Wuna. Namun kala itu, penamaan Laode dan Waode hanya dikhususkan bagi anak-anak raja yang sedang memerintah. Hingga akhirnya terjadi perubahan bahwa Laode dan Waode juga bisa diberikan kepada anak serta keturunan para raja. Adapun pertimbangannya adalah harapan agar di masa depan bisa ditemukan anak keturunan para raja yang bisa menjadi pemimpin. Demikian keberadaan Laode dan Waode yang seiring waktu berkembang menjadi gelar kebangsawanan di kalangan masyarakat suku Wuna. Laode itu sendiri diartikan sebagai orang yang mulia atau terpuji di hadapan Allah. Berlandaskan arti tersebut, maka dapat dipahami bahwa gelar Laode sesungguhnya lahir dari inti pokok ajaran Islam,
yakni manusia mulia karena akhlakul karimah. Sesungguhnya, semua manusia sama di hadapan Allah dan yang membedakan hanya iman dan takwa mereka. Inilah kunci utama dari gelar kebangsawanan suku Wuna, yaitu golongan manusia mulia karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Pemahaman ini selanjutnya menjadi dasar dari karakter Fekiri, Fefuna, Fotoro, Feili yang berarti pola pikir, pemahaman terhadap nilai budaya dan agama, fokus pada tanggung jawab, serta akhlakul karimah. Karakter-karakter tersebut kemudian melahirkan 5 ilmu pegangan hidup bangsawan suku Wuna, yaitu Pandehau Wuto, Dodagani Finda Bere Mengkora Maguleo Rangkowin, Dopo Sintuwugo Dadi B Kamateha, Dofekaroko Totono Lalo, dan Dofahamu Degok Hamu Liwu. Ilmu Pandehau Wuto berarti mengenal diri. Siapa diri ini? Dari mana diri ini? Untuk apa diri ini? Dan akan kemana diri ini nanti? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus selalu digali jawabannya semenjak hidup hingga malaikat mau datang menjemput. Bila dipahami secara baik, maka hasil dari pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah kematian yang baik atau husnul khotimah dengan meninggalkan nama baik serta amal-amal jariah di dunia. Jadi Pandehau Wuto ini sesungguhnya ilmu pertama yang harus dipahami oleh para bangsawan di kalangan masyarakat suku Muna. Mengapa ilmu Pandehau Wuto itu penting? Karena dengan memahami ilmu ini, maka seorang bisa mengenali dirinya secara baik. Dengan mengenali dirinya secara baik, maka kelak juga dia akan mengenali dan memahami orang lain. Puncaknya nanti, dalam proses pemahaman diri ini, pengenalan diri ini, kita akan lebih mengetahui siapa Tuhan kita. Dengan mengetahui siapa Tuhan kita, maka proses beribadah kita dan amal-amal yang kita lakukan nanti, seorang Laode itu akan bisa mencapai puncak keikhlasan. Karena kita perlu memahami bahwa Laode itu bukanlah, sekali lagi, bukan hanya pada nama, tetapi pada akhlak. Adapun Dodagani Finda Bere Mengkora Maguleo Rangkowin berarti menjaga langkah serta segala perbuatan siang dan malam baik pada saat duduk maupun berdiri. Ini bermakna bahwa seorang bangsawan suku Wuna dituntut menguasai ilmu bagaimana menjaga sikap dan perilaku baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan terlebih di tengah masyarakat. Sesungguhnya, puncak dari ilmu ini adalah lahirnya kesadaran akan kewajiban bagi setiap bangsawan bergelar Laode untuk menjadi panutan, inspirator, serta motivator di tengah masyarakat. Berikutnya, ilmu pegangan kedua seorang bangsawan suku Muna bergelar Laode ini adalah Dagani Finda Ere Bengkora Maguleo Rangkowin. Artinya bahwa seorang bangsawan bergelar Laode di kalangan masyarakat suku Muna ini harus bisa menjaga setiap langkah, baik dalam keadaan berjalan, berdiri. Seorang Laode itu harus bisa menjaga sikap. Ini artinya bahwa ada hubungan antara ilmu pertama tentang pengenalan diri ini dengan akhlak. Dalam artian bahwa ketika seseorang sudah mengenal dirinya secara baik, maka secara otomatis segala tingkah lakunya itu akan selalu terkontrol. Tingkah lakunya itu bisa dipastikan akan selalu berjalan di atas jalan kebaikan dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Selanjutnya,
Ilmu pegangan hidup ketiga bangsawan suku Wuna adalah Dopo Sintulugo dari Beso Kamateha. Ini berarti bahwa setiap bangsawan bergelar Laode harus menguasai ilmu mempersiapkan bekal untuk hidup dan menghadapi kematian nanti. Dalam hal ini semasa hidup, seorang bangsawan suku Wuna dituntut memiliki ilmu mandiri dan senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik dan halal. Sementara untuk bekal menghadapi kematian, seorang bangsawan harus menguasai ilmu agama hingga ia taat menjalankan kewajiban baik dalam bentuk ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah terutama sholat, puasa, zakat, dan berhaji bagi yang mampu. Nah, adapun ilmu ketiga yang harus dimiliki oleh seorang bangsawan bergelar Laode di kalangan masyarakat suku Wuna adalah Dopo Sintulugo dari Beso Kamateha. Nah, ini hal menarik dalam kajian ilmu kebangsawanan masyarakat suku Wuna bahwa ternyata para leluhur itu sudah memahami bahwa dalam kehidupan bahkan kematian itu memiliki ilmu. Nah, bagaimana bisa memiliki ilmu itu? Maka harus belajar terus-menerus dan lain sebagainya, baik belajar kepada sesama manusia, belajar kepada alam semesta, termasuk mempelajari diri sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika sudah bisa memahami ilmu tentang kehidupan ini, maka yakinlah perjalanan hidup ini akan selalu berjalan pada kebenaran, akan selalu berjalan pada kebaikan. Dan begitupun ketika nanti akan kembali ke akhirat, maka insya Allah seorang bergelar bangsawan Laode ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah, karena bekal pengenalan diri dia secara baik terhadap dirinya, terhadap sesama manusia alam semesta, yang selanjutnya terhadap Tuhannya, dan itu semua tercermin dalam wujud tingkah laku dia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika di dunia harus mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk dunia, dan kita juga harus mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk di akhirat kelak. Pada ilmu keempat dan kelima, inilah ilmu yang dahulu hanya dimiliki oleh para bangsawan yang kelak membuat mereka layak menjadi raja. Ilmu pegangan hidup keempat dimaksud adalah Dofekaroko Totono Lalo, yang berarti kemampuan menjaga ketajaman mata hati saat memimpin. Pemahaman yang baik terhadap ilmu ini akan membuat seorang bangsawan mudah memperoleh firasat atas segala kejadian baik ataupun buruk yang akan menimpa dirinya, masyarakat, ataupun wilayah yang dipimpinnya. Sesungguhnya, ketajaman mata hati adalah buah dari ibadah kepada Allah serta pengabdian kepada masyarakat dan alam semesta yang dilakukan secara ikhlas, sabar serta tawakal. Yang keempat, ilmu pegangan bangsawan suku Wuna dalam kehidupan masyarakat Wuna adalah Pekaroko Totono Lalo, atau senantiasa mengasah kepekaan hati, mengasah ketajaman hati. Nah, dalam pemahaman mengasah ketajaman hati ini, setidaknya kita harus memahami bahwa para Laode di zaman dahulu itu ketika menjadi seorang pemimpin, dia diharuskan memiliki firasat yang kuat. Apa yang akan terjadi dengan dirinya, apa yang akan terjadi dengan keluarganya, bahkan apa yang akan menimpa daerah tempat dia memimpin itu. Seorang Laode yang menjadi pemimpin itu harus sudah mulai mendapatkan firasat terlebih dahulu sebelum masyarakatnya tahu akan hal itu. Inilah sebenarnya ilmu pegangan bangsawan suku Wuna yang hanya dimiliki oleh para Laode, yang memang ketika nanti setelah menjadi seorang pemimpin seperti halnya raja, maka ilmu ini akan sangat bermanfaat. Yang berikutnya, selain dari mempertajam firasat dalam menyikapi segala fenomena kehidupan ketika menjadi seorang pemimpin, Pekaroko Totono Lalo juga berarti kepekaan. Nah, kepekaan dimaksud bagaimana kita bisa memiliki kepekaan sosial
bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap alam semesta. Artinya setiap apa yang kita lakukan itu harus kita, seorang bangsawan harus memahami bahwa itu akan berdampak baik terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap daerah yang dipimpinnya, bahkan terhadap alam semesta. Nah, inilah yang kadang kita kurang memahami ketika kita menyandang gelar Laude. Kita hanya melihat bahwa saya menggunakan nama Laude ini di depan nama saya, lalu kemudian saya menganggap diri sebagai seorang bangsawan. Padahal tidak, sesungguhnya ketika kita mampu mengasah kepekaan rasa ini setiap saat sebagai seorang bangsawan itu, maka segala sesuatunya kita bisa memahami bahwa apa yang ada di alam semesta ini pada dasarnya seluruh ciptaan Tuhan yang setiap saat harus kita lindungi, harus kita hargai, dan tentu kita harus perlakukan sebagaimana kita memperlakukan diri kita secara baik. Terakhir, ilmu pegangan hidup bangsawan suku Wuna adalah dofahamu degok hamuliwuh, yang berarti memahami secara baik bagaimana menggenggam sebuah wilayah. Ini bermakna bahwa seorang Laude yang kelak menjadi raja atau pemimpin di lingkup manapun harus memahami ilmu pemerintahan. Adapun kunci dari ilmu ini adalah pemahaman bahwa saat menjadi pemimpin seperti halnya raja, maka bukan hanya manusia yang harus dipimpin dan dilindungi, akan tetapi seluruh makhluk dan alam semesta khususnya di wilayah kepemimpinannya. Nah, yang terakhir atau ilmu kelima yang harus dimiliki oleh seorang bergelar Laude di kalangan masyarakat suku Muna itu adalah ilmu Degokamuliwu. Nah, Degokamuliwu ini sebenarnya kalau kita mau mengartikan bahwa kita meninggal daerah yang kita pimpin. Artinya bahwa ketika seorang Laude memimpin, maka dia harus bisa melindungi seluruh wilayah yang dipimpinnya. Nah, menariknya dalam pemahaman para leluhur masyarakat Muna tentang ilmu Wokamuliwu ini atau menggenggam daerah ini, artinya bukan hanya masyarakat yang dilindungi, tetapi alam semesta, seluruh alam semesta juga dilindungi, baik itu binatang, baik itu air, baik itu pohon, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus bisa melindungi itu semua. Karena apa? Dalam pemahaman leluhur masyarakat kita bahwa tanggung jawab seorang pemimpin, baik di dunia maupun di akhirat, itu sangat luar biasa. Setiap kejadian, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang terjadi dengan masyarakat, apa yang terjadi dengan alam semesta ini, kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada seorang pemimpin. Nah, makanya ilmu Degokamuliwu ini menjadi pegangan khusus seorang bergelar bangsawan Laude ketika dia menjadi seorang raja. Nah, ilmu ini sebagai hasil dari proses pengenalan diri seseorang. Ilmu ini sebagai hasil dari akhlak baik yang selalu kita lakukan setiap saat. Nah, ilmu ini juga sebagai hasil dari senantiasa mempertajam kepekaan hati, kepekaan perasaan kita. Dan ilmu ini juga sebagai hasil bagaimana kita selalu berhubungan kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sejarah munculnya gelar Laude dan ilmu pegangan hidup para bangsawan di kalangan masyarakat suku Wuna. Tentu semua itu masih butuh penelitian dan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif. Namun setidaknya, hal ini bisa menjadi gambaran bahwa ternyata gelar Laude bukanlah gelar sembarangan. Di samping memiliki sejarah, juga ada banyak nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Semua bertujuan agar hidup setiap bangsawan menjadi insan kamil. Untuk itu, para orang tua dahulu selalu mengingatkan, andai seorang Laude tahu makna dan tanggung jawab di balik gelar tersebut, maka pastilah ia akan selalu bersedih siang dan malam karena beratnya semua itu. Mulai dari dunia terlebih di akhirat kelak. Wallahu a'lam.